Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Samadikun Hartono, salah satu pengemplang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, menjejakkan kaki di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Kamis malam lalu. Persis sepekan setelah kabar penangkapannya oleh otoritas Tiongkok menjadi kepala berita di banyak media tanah air. Penangkapan mantan komisaris utama Bank Modern ini tak bisa dipisahkan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. BIN lah yang memasok informasi keberadaan Samadikun kepada otoritas Tiongkok. Setelah ditangkap, otoritas Tiongkok memberi waktu 7 hari untuk membawa Samadikun pulang ke Indonesia. Bank Modern adalah satu di antara banyak bank yang mendapat kucuran dana BLBI saat krisis moneter menerjang tahun 1998 silam. Jumlahnya mencapai 2,557 triliun rupiah. Di ujung proses, Samadikun menyalahgunakan dana BLBI tadi sehingga merugikan negara hingga 169 miliar rupiah. Alhasil, Samadikun dibawa ke meja hijau. Terakhir, Mahkamah Agung mengganjarnya 4 tahun penjara. Saat mau dikirim ke Bui, Samadikun kabur pada 2003 lalu. Dengan berganti-ganti paspor, Samadikun bisa hidup happy di sejumlah negara tempat dia sembunyi. Hingga kemudian, BIN mengendusnya dan membawanya pulang ke tanah air 21 April 2016. Pelarian 13 tahunnya pun berakhir. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kali ini saya mendapat kesempatan istimewa untuk berbincang kembali dengan Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso. Ini adalah perbincangan saya yang kedua dengan Kepala BIN sebetulnya. Perbincangan pertama beberapa waktu lalu seputar masalah terorisme dan ISIS. Sekarang saya datang ke kediaman beliau untuk membicarakan atau memperbincangkan isu yang paling hangat dalam sepekan terakhir, yaitu penangkapan buron BLBI Samadikun Hartono. Bukan kebetulan, karena Kepala BIN lah yang mengantarkan atau mengambil buron BLBI ini dari Shanghai menuju Jakarta. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ini, layak kita berbincang dengan Bang Yos, akrab begitu biasa dipanggil oleh teman-teman dekatnya. Bang Yos, terima kasih sudah menerima kami dalam DBS To The Point ini. Terima kasih kembali. Bang, Anda ke Shanghai, datang dari London, Jerman, London terus ke Shanghai. Kisah tentang penangkapan Samadikun Hartono sebetulnya bagaimana? Ya tentu berawal begini ya, Bung ya. Satu saat beberapa bulan setelah saya dilantik menjadi Kepala BIN, saya dipanggil Presiden di istana gitu ya. Terus kita berdiskusi berdua. Tapi ini bicarakan itu, beliau itu prihatin gitu ya. Begitu banyak penjahat yang sudah divonis, sudah inkrah, ya, sudah dinyatakan sebagai terpidana korupsi, dan yang dikorupsi itu begitu besar jumlahnya, ratusan triliun. Kemudian mereka kabur ke luar negeri, dan sampai saat itu ya nggak ada satupun yang dicarikan. Artinya menurut beliau ini wibawa pemerintahan ini bagaimana gitu. Wibawa pemerintahan itu taruhannya. Jadi yang perlu dicatat itu kita tidak semata-mata ya. Kita juga ingin uang itu kembali, itu pastilah ingin. Ingin uang kembali tapi wibawa pemerintahan harus tegak. Tapi lebih dari itu adalah wibawa pemerintah harus dikembalikan. Nah berangkat dari situlah maka mulai saya bergerak ya, artinya merancang ya. Karena data-data tentang TO katakan gitu ya, bahasa kita ya, target operasi. TO ya, target operasi. Itu berada di institusi lain, tentu kita rapat koordinasi di kantor BIN ya. Di situ ada perwakilan kejaksaan, bahkan Kapolri beliau sendiri datang ya. Kumham ada gitu kan. Kementerian Luar Negeri juga ada. Di situ kita mulai bicara ya. Memang awal saya membayangkan ini pekerjaan bukan mudah gitu, sulit gitu. Nah, kemudian kita mencoba menginventarisir dan mengendus ya. Semua TO itu kita endus mana gitu. Nah, kebetulan yang pertama sekali sebenarnya kita tangkap itu adalah
namanya Toto Ari yang Prabowo. ya yang dari Phnom Penh, Bupati Temanggung. Ya. Nah, kita Dia dari Kamboja, ya setelah kita lacak begitu rupa ya dengan ya cara-cara kita lah ya. Ini sangat teknis yang tentu tidak bisa kita apa namanya tidak bisa diungkap di sini. diungkap di sini ya gitu ya. Lalu telacakan di sana. Nah tentu BIN itu yang pertama sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011. Di antaranya kemenangannya adalah melakukan operasi intelijen di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi tadi di dalam negeri saya sudah ceritakan koordinasi dengan instansi mana saja. Nah di luar negeri kita harus, punya berkoordinasi dengan mereka. Nah di dalam intel itu dunia ini ada namanya intelligence community, gitu. Jadi kita kalau ketemu misalnya di AIC ya, itu Asian Intelligence Community. Ya kita meeting di Singapura itu selalu saya manfaatkan untuk gitu. bisa menjalin network tuh. Tugas begini dari presiden saya. Jadi kita bilateral sudah ada. Bang Yos, sebelum saya lupa, nanti akan ada kisah mungkin lebih dalam tentang Samadikun Hartono Anda tangkap. Saya ingin kembali kepada komitmen Anda ketika pertama kali dilantik lalu bertemu Presiden Jokowi lalu mengatakan kita harus menangkap dan mengembalikan orang ini untuk tegaknya wibawa hukum dan pemerintahan dan negara. Memang apa pandangan Presiden atau ketika berdiskusi dengan Bang Yos pada waktu itu dengan keadaan sebelumnya? Kan sebelumnya juga mereka juga berusaha untuk mengejar buron ini, bukan? Ya nggak tahu, gua kan nggak termasuk dalam pemerintahan yang sebelumnya. Gitu. Anda cari sendiri aja. Kenapa saya harus tanyakan ini? Saya dapat beberapa email saja. Betul setelah ini Samadikun Hartono balik lalu kemudian begini. Mestinya sih masih akan ada lagi yang bisa dikembalikan dan karena katanya dulu itu ada oknum politisi, ada oknum aparat yang justru bertemu dengan mereka di luar negeri sebetulnya. Apa benar cerita yang begitu? Ya tentu itu perlu investigasi ya. Tetapi kalau saya menggunakan logika saja, orang ya dengan mudah bisa keluar pada saat dia divonis, ya. Betul, kan nggak mungkin bisa diberi jalan sama orang kan, gitu. Dan uang yang dibayarkan besar sekali. Jadi yang disebar itu juga nggak masalah. Paling untuk bagi dia dari jumlah yang dia curi itu kan kecil juga kan. Tapi bagi yang menerima kan udah senang segitu, dapat jalan dia pergi. Bang Yos, saya karena tidak jumlahnya nggak sedikit, Bang. Bang Yos, saya tidak bermaksud bahwa ini kita bicara di awang-awang ya, tapi memang cerita bahwa ada orang menjadikan mereka ATM di luar. Karena kan ada dengar cerita bertemu di Singapura saja gampang, bukan? 1,5 jam terbang sampai Singapura. Dan tiap hari orang Indonesia ke sana. Ya itu antara lain kendala susahnya kita mencari mereka itu antara lain. Gitu, yang dari dalam kan. Pengen tahu kendala lain, saya ceritakan kalian ya. Iya, iya. Nah, sekarang setelah di luar negeri dia, dengan uang segebok itu kan, maka umumnya ditaruhnya di Singapura. Mengapa? Itu paling aman. Kita perjanjian ekstradisi dengan Singapura kan. Betul. Habis itu dari simpanan yang besar itu dia keluarkan bagian, dia invest ke negara-negara tetangga kita, terutama negara yang berkembang. Aku nggak mau sebut namanya ya. Iya, iya. Nah, di situ apa yang terjadi kan? Wah, ini orang datang bawa investasi besar begini. Dia juga kayak center class bagi-bagi kan para pejabat-pejabat di negara itu. Jadi proteksi mereka itu sangat kuat. Oke, Bang Yos, kita break dulu.